kabarnya? Masih di rumah aja ya? Tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap bersuka cita. Hari ini kita mau ibadah, kita tetap ibadah streaming bersama dengan Kak Pipit dan ini Jovela. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita, dan kita mau bersuka cita. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali. Meskipun lewat ibadah online Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberikan sukacita dalam hati kami, sehingga kami boleh semangat, kami boleh bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun adik-adik berada, di rumah mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo kakak-kakak, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi ya. Siap-siap semuanya bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau nyanyi buat Tuhan. Semuanya harus semangat ya. Kita mau nyanyi apa? Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita ulang dari awal ya kakek-kakek. Kita pakai gerakan ya kak ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi apa kak? Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu.
kami bersyukur Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Bapa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kalau sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang pagi Kau tetap menjaga setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Engkau menjaga setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, meskipun kami ibadah online, kami percaya terpaut jarak, kami percaya Engkau tetap menjaga hati kami supaya kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Kita mau siapkan Alkitabnya. Bagi yang kelas 1-2 ke atas yang udah bisa baca, yuk kita baca bareng-bareng. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judul perikopnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ayo kita baca bersama-sama ya. 2-3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, kita udah baca perikop tadi tentang bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Awal mula-mula setelah mereka percaya Tuhan, mereka dibaptis, mereka berkumpul di suatu kota, dan mereka melihat mujizat yang terjadi. Mereka melihat rasul-rasul membuat tanda-tanda, mujizat-mujizat, mereka percaya. Nah mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Itu cara hidup jemaat yang pertama. Mereka sungguh-sungguh, mereka percaya banget, mereka bersuka cita banget. Nah demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita bisa berkumpul di gereja. Ngapain sih di gereja? Kita memuji Tuhan. Joykit ya, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beraktivitas. Itu sama kayak waktu jemaat yang mula-mula mereka berkumpul, bersekutu. Itu juga bisa kita aplikasikan di waktu sekarang ini dengan cara kita bergereja, kita datang ke Joykit, kita bersekutu. Nah itu cara hidup jemaat mula-mula yang bisa kita lakukan saat ini. Nah mereka waktu itu sungguh-sungguh. Kita juga ya kalau Joykit, adik-adik nyanyi ya, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan, nyanyinya pakai gerakan, enggak yang lemes-lemes gitu ya. Terus kita dengerin cerita firman Tuhan. Kata kakak Joykit apa ya? Kita dengerin sampai rumah kita bisa cerita sama papa mama. Itu ya. Nah itu mereka juga berdoa loh adik-adik. Mereka berdoa, mereka mendoakan sesamanya. Mereka enggak cuma berdoa buat diri sendiri, tapi mereka juga berdoa untuk orang lain. Kita juga mesti berdoa buat diri kita, kita berdoa. Buat keluarga kita, kita berdoa. Buat sekeliling kita, kita berdoa. Guru kita atau teman kita, bangsa kita, kota kita mau berdoa. Jangan cuma Tuhan, aku berdoa buat diriku sendiri gitu. Enggak, kita mau berdoa buat orang lain juga. Itu yang pertama.
mereka hidup bersekutu. Apa sih arti hidup bersekutu dengan Tuhan? Arti hidup bersekutu adalah ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik cerita sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jadi ada hubungan yang dekat antara adik-adik sama Tuhan. Mereka hidup berkumpul bersama-sama, mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka antusias di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu? Mereka berbagi. Tadi kalau di kisah para rasul tadi ya, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi kepunyaan seseorang itu milik bersama. Jadi ada yang bagiin hartanya, jual hartanya, kemudian dibagi-bagikan ke orang yang nggak mampu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu yang mereka lakukan di waktu dahulu. Di zaman kita ini juga kita udah lakukan ya adik-adik ya. Beberapa waktu yang lalu adik-adik bawa apa? Bawa minyak goreng, bawa Indomie, bawa susu, bawa apalagi gula. Kita bagikan ke saudara kita yang kurang mampu. Nah, kita juga bisa aplikasikan cara hidup jemaat yang mula-mula ke zaman sekarang, kita berbagi. Kalau misalkan di rumah sama yang punya adik atau kakak, misalkan rotinya cuma satu, kita juga bisa berbagi. Oh, rotinya cuma satu, kita ada 2 atau 3 orang. Bagaimana ya kak ya? Oh yaudah kita bagi-bagi, kita bagi 2, kita bagi 3, jadi semua dapat. Nah terus atau misalkan di sekolah, sebelum terjadi pandemi ini kita masih sekolah nih ya. Terus ada teman kita yang nggak punya pensil, oh kita bisa pinjam. Ini ya aku pinjamkan kamu, nanti kalau kamu udah selesai kamu kembalikan lagi gitu, kita bisa pinjamkan. Atau misalkan di rumah sama kakak sama adik kita bisa berbagi, di sekolah, di lingkungan kita, sekitar kita juga bisa berbagi. Ataupun satu hal lagi, di saat pandemik seperti ini kita juga bisa berbagi loh. Berbagi apa? Berbagi doa. Misalkan Tuhan, apa ya yang bisa aku lakukan? Aku belum bekerja, aku nggak punya uang untuk berbagi makanan ke orang-orang atau berbagi sembako ke orang-orang. Tapi satu hal, adik-adik bisa berbagi doa ya. Berbagi doa artinya adik-adik bisa berdoa, Tuhan tolong kotaku, Tuhan tolong bangsaku, Tuhan tolong mereka yang sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Nah itu juga salah satu berbagi, kita berbagi doa. Nah adik-adik, ketika jemaat mula-mula itu mereka hidup dalam persekutuan, terus kemudian mereka hidup dalam saling berbagi, Tuhan tambahkan jumlah mereka yang percaya gitu. Jadi awalnya cuma 1.000, jadi 2.000, jadi 3.000, jadi banyak. Karena melihat, wah ini hidup orang-orang ini bagus ya, baik ya, luar biasa ya. Oh ternyata ada Tuhan Yesus di situ. Nah itu jemaat mula-mula jadi banyak orangnya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mau berbagi, ketika hidup kita benar, ketika hidup kita baik, ketika kita sering memuji Tuhan, ketika kita senang berdoa, hidup kita akan kelihatan indah di depan orang lain. Sehingga kenapa ya kok anak ini kok baik banget? Kenapa ya kok anak ini kok luar biasa ya? Oh ternyata ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan tambahkan teman kita mungkin awalnya cuma 1, jadi 2. Oh lihat kok ini kok baik ya, jadi 3, jadi 4, jadi banyak. Karena ngelihat kehidupan kita baik gitu. Nah adik-adik kita mau belajar 2 hal. Yang pertama kita mau hidup dalam persekutuan. Yang kedua kita mau hidup saling berbagi. Bagaimana jemaat mula-mula hidup, kita mau hidup yang baik, kita mau lakukan yang baik, yang baik kita mau ambil, yang nggak baik jangan diambil gitu ya. Nah tapi semua yang dilakukan ada hal-hal yang baik. Nah ketika kita melakukan hal yang baik, Tuhan juga akan menambahkan yang terbaik gitu. Jadi teman kita jadi baik, teman kita jadi banyak, kehidupan kita jadi berkat untuk orang lain, seperti itu. Nah adik-adik, yang terakhir di ayat yang terakhir ya, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kehidupan kita bisa jadi berkat. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Orang lain yang mungkin mereka belum selamat, ketika mengenal kita mereka bisa diselamatkan. Jadi ketika hidup kita benar, hidup sesuai apa yang diperintahkan sama Tuhan, hidup sesuai apa yang diajarkan sama Tuhan yang ada di dalam Alkitab, hidup kita taat sama Tuhan, kita bisa jadi berkat. Mungkin kita masih kecil, tapi mungkin ada orang lain yang membutuhkan kehidupan kita, mencontoh kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan takut hidup
Jangan takut hidup di dalam Tuhan. Kita mau hidup benar di dalam Tuhan, kita mau hidup taat di dalam Tuhan, kita mau bersekutu sama Tuhan, kita mau saling berbagi sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau belajar bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh praktekkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan adik-adik. Dan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita udah denger nih cerita firman Tuhan, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Salah satunya yaitu berbagi. Nah, sekarang kakak mau bikin aktivitas buat adik-adik. Kita mau bikin aktivitas tangan untuk berbagi. Seperti apa ya? Kita mau siapkan kertas HVS ini perannya. Warnanya terserah mau warna apa aja. Terus gunting, terus pulpen atau pensil, spidol bisa juga. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ini kertasnya kita lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua. Jadi dua seperti ini. Nah, kemudian tangan kita lebarkan begini ya. Terus kita tempelkan di kertas. Gini ya. Nah, begitu. Terus kita pakai pensil atau pulpen boleh. Kita gambar tangan kita yang di atas kertas tadi. Satu sisi aja. Gambar. Nah, nanti jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Ya. Terus kemudian kita gunting. Kita gunting sesuai dengan gambar kita tadi ya. Kita gunting. Nah, setelah kita gunting jadinya seperti apa? Nah, tara, jadinya seperti ini adik-adik, ya kan? Jadinya seperti ini. Tangan berbagi. Nah, tangan berbagi artinya apa? Tangan kita di atas, kita mau berbagi sesuatu. Misalkan tadi mau berbagi makanan, berbagi mainan. Nah, kita mau tulis nih pakai spidol. Misalkan nih, kakak ya, Kak Pipit mau berbagi makanan. Nah, kita tulis di sini. Pipit mau berbagi makanan. Nah, kita mau berbagi makanan atau berbagi mainan atau berbagi hal apapun yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Atau kita bisa juga kita mau tulis, kita mau berdoa. Hari-hari ini banyak sekali orang yang sakit. Kita mau berdoa untuk siapa? Untuk papa, untuk mama, untuk keluarga, untuk teman, untuk bangsa Indonesia, untuk kota Bekasi. Kita mau tulis di sini. Nah, kita tulis berdoa untuk orang lain, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk kota kita, untuk keluarga kita. Kita tulis. Nah, kita tulis di sini. Terus nanti kita tempel. Misalkan kita mau tempel di mana? Lemari. Nah, kita tempel. Jadi kita bangun, kita lihat. Oh iya ya, aku mau berbagi. Oh iya ya, aku mau berdoa. Nah, itu adik-adik aktivitas kita hari ini. Adik-adik bisa lakukan itu di rumah dan nanti adik-adik bisa lihat, oh ya, hari ini aku belajar tentang bagaimana berbagi. Hari ini aku belajar bagaimana kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain, karena kita hidup bukan untuk kita doang, tapi untuk orang lain juga. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Dan Yesus berkati. Nah adik-adik, kita udah selesai nih ibadah online Joy Kid-nya. Tetap semangat ya. Dan sampai bertemu lagi di ibadah online Joy Kid minggu depan. Sekarang kita mau berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang ibadah online Joy Kid hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih, kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya adik-adik Joy Kid di rumah, dimanapun mereka berada, mereka juga boleh bersuka cita, mereka boleh terhibur, mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami berdoa untuk bangsa kami. Biar Engkau melawat bangsa dan kota kami, terjadi pemulihan, Kau curahkan hujan pertobatan, Kau curahkan damai sejahtera
sejahtera, bahkan wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami, bertemu dengan adik-adik kami, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, Kau yang jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Yesus berkati.